Pada video ini saya akan membahas mengenai piutang atau receivable. Mengapa piutang sangat penting bagi perusahaan? Karena piutang mencerminkan hak untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Terdapat berbagai jenis piutang, salah satunya yaitu note receivable. Note receivable ini biasa digunakan dalam transaksi dengan pelanggan berisiko tinggi atau di luar kegiatan operasional seperti penjualan aset tetap. Di sini saya akan membahas beberapa poin-poin penting terkait piutang. Yang pertama itu penjelasan mengenai piutang itu sendiri. Jadi, piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar secara lunas. Selain itu, uang yang dipinjamkan kepada pihak lain juga dianggap sebagai piutang, karena perusahaan berhak untuk menerima kembali uang tersebut. Poin kedua mengenai tipe-tipe piutang. Piutang dibedakan berdasarkan jangka waktu pelunasannya. Yang pertama ada oral promises dan yang kedua ada written promises. Oral promises biasanya memiliki jangka waktu singkat sekitar 1 bulan, sedangkan written promises bisa sampai 1 tahun. Piutang juga tidak hanya berasal dari transaksi penjualan, tapi bisa berupa pembayaran yang diantisipasi dari awal seperti dividen dan juga cash bond. Piutang bunga juga termasuk dalam piutang jangka pendek dengan jangka waktu periode sekitar 1 tahun. Piutang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu piutang dagang, trade, atau piutang non-dagang, non-trade. Jika jumlahnya kecil, keduanya bisa dilaporkan dalam satu baris. Namun jika piutang non-trade atau non-dagang jumlahnya signifikan, sebaiknya pelaporannya itu dipisahkan. Poin ketiga yaitu prinsip pengakuan piutang atau biasa disebut dengan recognition principle. Jadi, prinsip pengakuan piutang ini menyatakan bahwa piutang dapat diakui setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Contohnya, pengirim barang ke pelanggan. Piutang umumnya muncul dari transaksi jual beli dan pengakuannya didasarkan pada penyelesaian kewajiban perusahaan. Yang keempat yaitu pengukuran harga, transaksi, dan diskon. Pengukuran harga dan transaksi ini harus sesuai kesepakatan antara perusahaan dan juga kepada pelanggan, serta dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti diskon, return, dan bonus kinerjanya. Diskon sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu trade diskon dan sales diskon. Trade diskon digunakan untuk menghindari perubahan harga yang terlalu sering, sementara sales diskon ini digunakan untuk pelanggan supaya membayar piutang lebih cepat seperti menggunakan termin 2/10 N/30. Poin kelima yaitu pengembalian barang dan penyesuaian piutang. Penjual dapat mengakui pendapatan lebih awal, namun jika tidak ada ketidakpastian pembayaran dari pelanggan, maka penjual bisa menggunakan metode gross untuk menghindari kesulitan menghapus transaksi yang sudah diakui. Jika barang yang dijual cacat dan dikembalikan dari pelanggan, piutang yang diakui sebelumnya harus disesuaikan lagi. Akun piutang yang dikembalikan menjadi kontra akun dari pendapatan penjualan, yang membantu perusahaan mengidentifikasi masalah kualitas barang. Dengan memisahkan akun piutang yang dikembalikan, perusahaan dapat lebih mudah memantau dan menganalisis masalah terkait kualitas produk dan pengembalian barang. Poin keenam yaitu penyajian piutang pada laporan keuangan. Piutang dalam laporan keuangan bisa disajikan sebagai saldo gross atau langsung dalam saldo net setelah dikurangi pengembalian barang. Untuk piutang yang tidak tertagih, terdapat dua opsi, yaitu langsung dihapus atau menggunakan metode estimasi. Ketika terjadi penjualan kredit, piutang tercatat di account receivable tanpa mempengaruhi allowance for doubtful account. Jika piutang berhasil ditagih, saldo account receivable berkurang. Namun sebaliknya, jika ada penyesuaian batas piutang, maka allowance for the full account akan bertambah. Jika piutang perlu dihapus, maka account receivable dan allowance for the full account akan dikurangi. Di akhir periode, nilai piutang yang dilakukan adalah saldo dari account receivable setelah dikurangi dengan allowance for the full account. Poin keenam itu adalah mengenai note receivable. Note receivable ini biasa digunakan untuk pelanggan dengan risiko tinggi yang kesulitan membayar dalam waktu dekat. Selain itu, note receivable juga digunakan dalam transaksi di luar kegiatan operasional seperti penjualan tanah, bangunan, atau kendaraan. Jangka waktu maksimal untuk note receivable ini adalah 1 tahun, sehingga tetap dianggap sebagai aset lancar. Konsepnya mirip dengan obligasi, yaitu bisa diterbitkan dengan diskon atau premi. Jika suku bunga note receivable sama dengan suku bunga pasar, maka diterbitkanlah sesuai nilai nominalnya. Jika suku bunga note lebih tinggi dari pasar, maka note diterbitkan dengan premi, dan jika lebih rendah, maka note diterbitkan dengan diskon. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis dari note receivable itu sendiri. Note receivable terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama interest bearing note dan zero interest bearing notes. Interest bearing notes memberikan pendapatan bunga eksplisit kepada perusahaan, sedangkan zero interest bearing notes ini tidak memiliki bunga yang dinyatakan secara eksplisit. Meskipun tidak ada bunganya, pada zero interest bearing notes ini, tingkat suku bunga tetap ada secara implisit. Pada poin terakhir ini mengenai analisa pelaporan piutang di laporan keuangan. Untuk mengukur efisiensi manajemen dalam mengelola piutang, kita dapat menggunakan rasio keuangan yang disebut juga dengan account receivable turnover.
Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan rata-rata piutang. Hasilnya menunjukkan seberapa efisien perusahaan menagih piutangnya. Jika semakin kecil nilainya, maka semakin baik, karena berarti piutang dapat ditagih dengan lebih cepat.